Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu guru, para siswa, keluarga besar SMA Negeri 3 Temanggung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan santapan rohani di pagi hari ini tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam pantas tercurahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya mulai hari ini sampai di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pantas bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat dan mendapati bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang paling dinanti oleh umat muslim, umat Islam di seluruh penjuru dunia, termasuk kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala darinya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis ini jelas terlihat keistimewaan bulan Ramadan bagi orang-orang yang mau melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Maka tak heran jika Ramadan menempati urutan pertama dalam daftar bulan-bulan yang disucikan oleh umat Islam karena banyaknya keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Beragam nama dan julukan disematkan pada bulan ini karena banyaknya keutamaan di dalamnya. Kita pantas bersyukur selama 2 pekan sudah menjalankan ibadah puasa. 2 pekan kita sudah bersama dengan bulan suci Ramadan. 2 pekan sudah kita berinteraksi dengan bulan yang juga dikenal dengan Syahrus Sabar, bulan kesabaran. Ramadan disebut juga dengan Syahrus Sabar karena pada bulan ini umat Islam dilatih untuk bersabar. Menahan lapar adalah latihan kesabaran. Menahan dahaga adalah latihan kesabaran. Menahan untuk tidak marah adalah latihan kesabaran. Menahan untuk tidak mengumpat adalah latihan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar. Bahkan kita diperintah untuk menguatkan kesabaran kita. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Quran surat Ali Imran ayat 200. Keutamaan dari sabar diantaranya adalah mendapatkan pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jika pahala puasa dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dibatasi pelipat gandaan pahala yang biasanya, maka sangat wajar jika sabar mendapatkan pahala tanpa batas. Bukankah inti puasa adalah kesabaran? Seperti yang diriwayatkan hadis dari Imam Tirmidzi, "Wassaumu nisfu sabr." Puasa itu setengah sabar. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu mendapatkan kebersamaan Allah. Artinya seorang yang telah sabar
Ia akan diliputi dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-rahmatnya, dengan perlindungannya, dengan pertolongannya dan ridhonya. Adapun zat Allah tidak sama dan tidak bersama dengan makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'asyabirin." Sungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Kemudian keutamaan yang ketiga, ia selalu baik di sisi Allah tatkala mampu mengkombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya. Dalam suatu hadis disebutkan, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua urusan baik baginya dan itu tidak ditemukan kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapat kelapangan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika mendapat kesempitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Pada hakikatnya, sabar itu yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Seorang mukmin harus sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Seorang mukmin harus tetap taat pada hal-hal yang telah diwajibkan baginya, meskipun banyak hal yang merintanginya, mulai dari kemalasan maupun faktor lainnya sampai dengan cemoohan orang, kebencian dari musuh-musuh Islam. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat tersebut sudah menjelaskan secara gamblang bahwa Allah senantiasa meminta kita untuk menjadi hamba yang selalu bersabar. Hal ini juga dijelaskan kembali dalam Quran surat Ali Imran ayat 146 yang berbunyi, Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian hakikat yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Ada kalanya orang sabar dan menjalankan ketaatan kepada Allah, tetapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangan. Sholat dijalankan tetapi maksiat tidak bisa ditinggalkan. Puasa dilakukan tetapi ghibah tetap jalan terus. Kesabaran juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu meninggalkan kemaksiatan, khususnya kemaksiatan emosi seperti marah, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang kuat secara hakiki, sebab ia telah mampu bersabar atas apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Muttafaq alaih. Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Dan sungguh tepat momentum Ramadan ini kita gunakan untuk lebih bersabar dalam menahan amarah. Dalam kitab Sahih Muslim kita menemukan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata-kata yang kotor maupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika ada seorang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran secara tegas dan terang-terangan menyerukan umat Islam untuk menahan amarah. Al-Quran juga menyerukan umat Islam untuk memaafkan kesalahan orang lain. Hal ini semata-mata untuk kebaikan umat Islam itu sendiri.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas Allahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat demikian. Memang kadang sulit menemukan menahan kemarahan yang sudah begitu memuncak, namun ayat di atas memberikan petunjuk cara melakukannya. Dan itu hanya dapat dilakukan apabila ada kesiapan hati untuk memaafkan. Demikian sebaliknya, seorang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain akan menjadi penyebab dirinya tak mudah melampiaskan amarah. Tak tanggung-tanggung Allah menjanjikan surga bagi mereka yang menahan amarah dan memaafkan. Mereka akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sama manusia dan juga malaikatnya. Dikisahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dan pesan yang istimewa agar seorang yang dicaci atau disakiti hatinya tak perlu membalas dengan perbuatan kotor yang sama. Bersikap diam, tenang, dan tidak membalas keburukan jauh lebih suci dibandingkan mengumbar kemarahan. Suatu ketika Abu Bakar duduk bersama Rasulullah SAW, dan Abu Bakar mendapat cacian dari seorang dalam waktu yang lama. Setelah sekian lama dicaci dan tidak kunjung berhenti, Abu Bakar pun membalas caciannya. Rasulullah SAW marah lalu berdiri. Abu Bakar menyusulnya, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, dia mencaciku padahal engkau duduk bersamaku. Ketika aku membalas beberapa caciannya, engkau malah marah dan meninggalkanku." Mendengar pertanyaan sahabatnya, Rasulullah SAW memberikan nasihat bahwa ketika Abu Bakar diam, ada malaikat yang telah membalas cacian untuknya. Sebaliknya, ketika cacian itu dibalas, yang datang hanyalah setan. Kisah ini memberikan inspirasi berharga betapa menahan amarah dan mendatangkan kebaikan. Beriringan dengan itu, sikap memaafkan pun harus dibangun. Memang sulit, tetapi bukankah kita mendambakan ampunan dari Allah? Semua kita termasuk dalam kategori hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakikat sabar yang ketiga adalah sabar dalam musibah. Inilah makna sabar yang sudah banyak dimaklumi oleh kebanyakan orang, meskipun seringkali orang-orang keliru menggunakan istilah sabar, yaitu saat seorang mendapatkan kesulitan lalu ia pasrah tanpa berusaha menghilangkan kesulitan itu atau mencari solusi. Padahal sabar dalam Islam bersifat proaktif. Ia tidak statis, tetapi telah dilalui atau bersamaan dengan ikhtiar maksimal dan upaya untuk senantiasa mencari solusi atas problematika yang dihadapinya. Saat semua upaya telah dilakukan, saat ikhtiar mencapai batas maksimal, maka saat itulah sabar bertemu dengan tawakal. Ia menyerahkan kepada Allah, dan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa rasa letih, sakit, gelisah, sedih, gangguan, gundah gulana, maupun dari duri yang mengenainya, adalah ujian baginya. Dengan ujian itu, Allah mengampuni dosa-dosanya.
Semoga di bulan Ramadan yang juga dikenal dengan bulan kesabaran ini, kita mampu melatih kesabaran kita dan dikuatkan kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian santapan rohani di pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup doa majelis ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.